Syarat lan ngekei bebungah sapa aljinnu kelompok jin. Biidla li zamanihi kelawan wus manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa algahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Jenenge waqifdom apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen mlane wong iku ora oleh gedeng dukun nemen-nemen wis ben ono sing dukun wae dadi. So ngiyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kula terangno nggih sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran ngersakno. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang. Mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang. Mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Kok Abdul Muthalib ya wedi jangan-jangan era aku. Abdullah ya wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku ya beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya nabi, ya, mengklaim dirinya nabi. Ya tentu bagi kita tuh enggak ngeklaim pancen nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang nabi. Singkat cerita Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir.
Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Nabi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita Innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latajasyamtu ilaih. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusal tu qodamaihi, pasti meneh dek wajahi sikile wae tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya roh Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu iso diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi. Andaikan nggak ada kahanah yang jadi mukaddimah diutusi Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet dong misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik. Orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikae pangeran ono hikmahe. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya, tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Iki jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rohibatir rabbaniyah.
Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah napa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata sing menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditakani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minasyarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon, sak donya mulya. Lan Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fiher, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Ayo sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya. Dadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih, piye hukume wong Islam di rumah wong kafir? Kowe nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane kira usah dadi Islam garis keras, hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah sapa? Fir'aun.
Jadi tapi Allah niate ngenyek, yaiku mau Firaun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki jeneng wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahu man wa anu khotiin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane Kak Hana iku ora ana sing salah. Ya omongane Kak Hana iku ora ana sing salah.